Ketua MK yang baru Soehartoyo menegaskan siap memperbaiki citra MK. Namun Soehartoyo tidak bisa menjamin ke depan MK akan pasti bebas dari kesalahan-kesalahan. Soehartoyo mengaku siap dikritik jika terdapat kesalahan. Paling tidak saya mohon doanya dari teman-teman pers. Ya, kalau memang kami ada yang ke depan tidak baik ya nggak apa-apa, kami dikritik berdua. Sehingga kami bisa setiap saat melakukan evaluasi. Jadi jangan dibiarkan, kalau adik-adik semua juga membiarkan sama juga kemudian menjadikan embrio itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi besar dan kemudian menjadi fatal. Hakim Konstitusi Soehartoyo terpilih sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman yang dicopot oleh MK. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Valerie Budianto langsung dari gedung MK Jakarta. Valerie, apa alasan para hakim sepakat memilih Soehartoyo sebagai Ketua MK baru? Ya Zaki, ada sejumlah alasan yang mendasari keputusan dari Hakim Konstitusi untuk memilih Soehartoyo sebagai Ketua MK menggantikan posisi dari Anwar Usman. Dijelaskan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bahwa keputusan tersebut diambil dari hasil rapat pleno hakim yang berlangsung secara tertutup di pagi hari tadi sejak pukul 9 hingga 12 dan dihadiri oleh seluruh Hakim Konstitusi berjumlah 9 orang termasuk Anwar Usman. Jadi di awal rapat Saldi Isra selaku pihak yang memimpin rapat bertanya kepada Hakim Konstitusi yang hadir, siapakah hakim yang akan mencalonkan diri maupun akan mencalonkan hakim lain sebagai Ketua MK, dan dijawab satu persatu oleh para Hakim Konstitusi dan hasilnya mengerucut kedua nama. Yang pertama adalah Saldi Isra dan yang kedua adalah Soehartoyo. Mengapa kedua nama ini yang muncul untuk dicalonkan menjadi Ketua MK? Disebutkan oleh Saldi Isra karena ada sejumlah alasan. Misalnya yang pertama, alasan seperti Anwar Usman yang sudah tidak dapat lagi dicalonkan maupun mencalonkan diri sebagai Hakim MK sesuai dengan putusan MK. Kemudian juga ada sejumlah hakim lain yang akan segera pensiun seperti Wahidudin Adams dan juga Manahan Sitompul, dan juga ada sejumlah hakim lainnya yang merasa perlu ada sosok lain yang bisa memimpin Ketua MK ke depannya. Kemudian juga untuk alasan kedua adalah mereka menilai Saldi Isra dan juga Soehartoyo ini memiliki kapasitas yang baik untuk memimpin MK ke depan, dan juga ada faktor lain yaitu faktor pengalaman yang turut dipertimbangkan. Dalam hal ini Soehartoyo sudah 8 tahun menjabat sebagai Hakim Konstitusi dan Saldi Isra ini sudah 6 tahun menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Kemudian meresponi adanya keputusan dua nama tersebut, akhirnya ketujuh Hakim Konstitusi ini memberikan waktu bagi dua hakim terpilih untuk mendiskusikan siapa yang akan menjadi Ketua MK dan juga menjadi Wakil Ketua MK. Akhirnya mereka pun mendiskusikan Saldi dan Soehartoyo sejumlah hal, salah satunya adalah terkait dengan urgensi bagi MK untuk bisa mengembalikan citra dan juga kepercayaan publik seperti dulu kala, dan akhirnya memutuskan Saldi Isra tetap menjabat sebagai Wakil Ketua MK, sementara untuk Ketua MK ini dijabat oleh Soehartoyo. Nah, Soehartoyo sendiri mengaku menerima amanah untuk menjadi Ketua MK karena sudah dipercaya oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi lainnya, kemudian juga dia merasa memiliki panggilan untuk mengembalikan marwah dari MK, dan ia berjanji ke depannya di bawah kepemimpinannya ia akan menjadikan MK sebagai lembaga yang lebih terbuka untuk menerima kritikan dan juga masukan agar MK ini dapat menjadi lembaga yang semakin baik dan juga diterima masyarakat ke depannya. Lantas siapa sih cocok dari Soehartoyo ini? Nama Soehartoyo sudah berkiprah di dunia peradilan sejak lama, sejak tahun 1986 di sejumlah PN, kemudian sekitar tahun 2011 ia ditunjuk untuk menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan 3 tahun kemudian di tahun 2014 ia ditunjuk menjadi Hakim Pengadilan Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, dan di tahun yang sama akhirnya ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim Konstitusi. Sejumlah judicial review juga telah ditangani oleh Hakim MK Soehartoyo, yaitu salah satunya adalah terkait dengan sengketa pemilu tahun 2019, kemudian juga judicial review terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terkait dengan Undang-Undang Perkawinan Beda Agama, dan juga terkait dengan putusan MK 90/2023 kemarin. Ia salah satu hakim yang mengajukan dissenting opinion terkait dengan batasan usia capres dan juga cawapres, karena menurutnya legal standing dari pemohon itu tidak dapat diterima, dan oleh karena itu ia memutuskan untuk menolak gugatan judicial review tersebut. Dan untuk Soehartoyo ini nanti akan dilantik Senin depan
di tanggal 23 November 2023 dan nanti ia akan menjabat selama 5 tahun terhitung sejak masa jabatannya atau terhitung sejak ia dilantik di hari Senin mendatang. Sementara demikian Zakia bisa kami sampaikan, kembalikan dari studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.